Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan sampai pada hari ini. Saudaraku, mari memulai renungan kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada, sehingga ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat yang ke-74. Mazmur 119 ayat yang ke-74, mari bersama-sama kita membacanya. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 74. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari tentu kita sangat berharap bahwa kita boleh menjalaninya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita bisa bersuka cita, kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup kita setiap harinya. Dan banyak orang yang berpendapat bahwa sumber sukacita adalah materi. Ketika kita memiliki materi yang banyak, kita bersukacita. Itu banyak sekali orang yang berpendapat demikian, atau karena situasi keadaan kita, apa yang kita harapkan, itu yang kita dapatkan, itu yang kita raih, itulah sumber sukacita kita. Ternyata pagi hari ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengajarkan kita dari Mazmur 119 ini bahwa sumber sukacita kita bukanlah materi. Sumber sukacita kita bukan karena situasi seperti yang kita harapkan. Sumber sukacita kita adalah iman, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengatakan orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita. Ya, mengapa? Mengapa orang-orang yang melihat pemazmur itu bersuka cita? Ya, karena aku berharap kepada firman-Mu. Ternyata firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan sang pemazmur. Iman percayanya itu terlihat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 119 ini memang jikalau kita baca adalah Mazmur yang terpanjang dalam kitab Mazmur ya. Dia sangat panjang sekali,
ada 176 ayat dalam Mazmur 119 ini yang bercerita tentang berbahagia, kebahagiaan orang yang hidup dalam firman Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ternyata firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita membuat kita beriman teguh kepada Tuhan, sehingga akhirnya membawa sukacita bagi kita, sehingga dalam setiap keadaan, baik ketika susah, ketika senang, baik ketika ada pergumulan, ketika hidup tenang-tenang saja, semuanya kita boleh jalani dengan sukacita di dalam Tuhan. Baik ketika kita punya banyak uang ataupun hidup kita hanya cukup saja untuk mencukupi kebutuhan kita, kita tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita merasakan tetap sukacita di dalam Tuhan. Karena itu tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Dan seorang yang hidup dalam firman Tuhan itu juga akan tampak dalam sikap hidupnya. Karena sudah menyatu dalam dirinya firman Tuhan itu, sehingga hidupnya itu akan menjadi berkat, pembawa sukacita bagi orang lain. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, dia akan dengan sukacita datang untuk membawa pertolongan itu. Ketika ada orang lain membutuhkan uluran tangan, dia akan datang dengan membawa uluran tangan dengan penuh sukacita, sehingga ada transfer energi sukacita bagi orang lain. Terlebih di tengah-tengah pergumulan kita yang kita hadapi setiap hari, ya, menjadi seorang pembawa sukacita itu sangat penting sekali, ya, sehingga orang lain juga bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan yang sumbernya adalah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi kita, sehingga kita mampu tetap bersukacita dalam segala keadaan. Karena itu saudara-saudariku, hiduplah tetap dalam firman Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, ya. Aku berharap kepada firman-Mu. Pengharapan kita kepada Tuhan menuntun membawa kita tetap kuat teguh hidup di dalam Tuhan, meskipun berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, kita mampu menghadapinya dengan senyuman, dengan sukacita, kita dikuatkan, kita tetap sehat-sehat oleh karena anugerah Tuhan. Jadilah pembawa sukacita dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pembawa sukacita dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405. Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah surya dalam hidup kita, sehingga kita dapat memancarkan terang Tuhan bagi banyak orang. Dan kita menjadi pembawa sukacita, pembawa berkat Tuhan bagi banyak orang. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita. Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat firman hidupku. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami.
Oleh karena itu, tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap hidup dalam firman Tuhan. Kami boleh tetap setia mencintai firman Tuhan. Kesukaan kami adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga kami seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang berbuah pada waktunya, dan apapun yang kami lakukan itu membawa sukacita, itu membawa hasil yang baik di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk tetap setia hidup dalam Taurat Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan adalah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan jadikanlah kami menjadi seorang pembawa sukacita dimanapun kami berada, sehingga ketika ada kesusahan, ketika ada duka cita, kami boleh menjadi seorang pembawa penghiburan, kekuatan bagi orang lain. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami tetap setia hidup dalam firman Tuhan, tetap setia beriman kepada Tuhan, sehingga kami menjadi seorang pembawa sukacita, baik di tengah keluarga, kepada anak-anak, kepada suami, istri, keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, bersama dengan orang lain, dan hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tempat kami bekerja. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, dan kami percaya bahwa sukacita itu membuat kami juga semakin kuat, semakin sehat di dalam Tuhan. Kami percaya sukacita Tuhan juga nyata bagi semua keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit, sehingga beroleh pemulihan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami percaya sukacita Tuhan juga nyata dalam kehidupan yang kami kasih Nande Gideon, yang kami kasih Bapak Aga, yang pulih sempurna kesehatannya oleh karena anugerah Tuhan. Demikian juga Bapak Miska Ginting, demikian juga Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Demikian juga orang tua kami Biring Yoselin di Medan. Mungkin juga kami sendiri atau saudara-saudari kami yang mengikuti renungan ini setiap hari. Kami percaya Tuhan memberikan kasih, sukacita, memulihkan kesehatan kami, sehingga kami boleh tetap menjalani hidup kami dengan baik dan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Demikian juga semua saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada Bekasi. Tuhan berikan kasih, sukacita, damai sejahtera, sehingga boleh juga menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, Engkau yang menyertai, memimpin, memberkati, sehingga usaha pekerjaan kami yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, dan membawa kami juga menjadi seorang pembawa berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan menjadi seorang pembawa sukacita, ya, mentransfer energi sukacita juga bagi orang lain, sehingga di tengah-tengah masa pandemi pada saat sekarang ini, sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang tetap setia hidup dalam firman Tuhan itu dapat ditransferkan kepada orang lain, sehingga kita tetap sehat, kuat, penuh sukacita di dalam Tuhan, dan boleh menjalani kehidupan kita dengan baik menjadi seorang pembawa sukacita. Dan ketika beraktivitas pada hari ini, jangan lupa keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin cuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.